Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari YN Pontianak. Saya akan menjelaskan tentang hadis maudhu. Sebelumnya, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok. Akan tetapi hadis umat Islam tidak akan menangkap dan merealisasikan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran secara mendalam. Ini menunjukkan hadis menduduki posisi yang paling penting juga di dalam sumber hukum Islam. Dan sesungguhnya hadis mempunyai fungsi dan kedudukan begitu besar. Namun hadis tidak seperti Al-Quran yang fungsi dan kedudukannya begitu besar. Namun pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, hadis baru ditulis dan dibukakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Hadis palsu ini sebenarnya tidak layak disebut hadis karena sudah bukan hadis yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan hadis dhaif yang diperkirakan masih ada kemungkinan istilaf atau bersambung pada Nabi. Baik, langsung saja. Pengertian hadis palsu ialah isim maf'ul dari kata wadu, atau meletakkan, atau menurunkan, atau memasukkan. Bila ada kata wada'a syai'a, artinya menurunkan sesuatu, atau maksudnya turun atau meluruskan, dinamakan demikian karena menurunkan derajatnya. Sedangkan secara istilah ialah perbuatan dusta yang sengaja dibuat-buat, yang direkayasa dan dinisabkan kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama berbeda pendapat tentang sengaja atau tidaknya perbuatan hadis itu. Umar bin Hasan, Utsman Falata, dan Mahmud Abu Ruqayyah menyatakan bahwa hadis maudhu atau hadis palsu tersebut itu dibuat baik dengan sengaja ataupun tidak. Abu Bakar As-Somad, Abid, dan Ibnu Taimiyah seperti dikutip Umar bin Hasan mengemukakan bahwa hadis maudhu adalah hadis yang dibuat dengan sengaja dan kalau tidak bukan palsu. Ada beberapa pendapat mengenai kapan kemunculan hadis maudhu atau hadis palsu. Sekelompok pertama menyatakan bahwa hadis sudah muncul pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Kelompok kedua berpendapat hadis maudhu muncul akibat istiwa al-fitnah sudah terjadi malam Rasulullah SAW. Kriteria hadis palsu atau hadis maudhu. Para ulama ketika menetapkan kriteria hadis sahih dan hasan relatif sama tanpa banyak berpendapat. Sedangkan di sini hadis tersebut ialah sanadnya bersambung. Terus yang kedua, peristiwa yang adil. Yang ketiga, periwayat yang dinibatkan atau kuat hafalannya. Yang ketiga, sanad atau hadis terlepas dari syiat atau kejanggalan. Yang terakhir yaitu sanad atau mantan hadis terlepas dari ilat. Sedangkan kriteria hadis hasan sama dengan kriteria hadis sahih, hanya salah orang atau periwayat kurang dhaif. Maksudnya yaitu jika hadis tersebut tidak termasuk dalam kriteria hadis sahih atau hadis hasan yang sudah saya sebutkan tadi, maka tersebut dapat dipastikan bahwa hadis tersebut hadis maudhu. Itulah tadi tentang hadis tersebut bisa dikatakan hadis maudhu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.